Oh, hi, Akila. Where have you been? I'm from the toilet. What is it? Did you don and memorize all of Memtia text? Not yet. How about you? Not yet. I still don't quite understand this question yesterday. How about we try to ask Mom Tia to give us more time to learn pharmacology? Are you sure Memtia will give us more time? I'm not sure, but let's try to ask her. Okay then, let's go to the lab for ask her. Okay, how about we get lunch together after ask her? That's good idea. Which food do you want to eat? I want to eat chicken nugget and maybe some rice ball. Okay, let's get it. Let's go. Hi everyone, how are you today? Welcome back to English Laboratory. Learning English by practicing is more fun and understandable. Everyone, do you ever getting confused when you make a decision or when you want to choose something? And then, what do you need? Do you need suggestion from others? Yeah, suggestion. Like the video between Akila and Talita, they are talking about suggestion. Akila still confused about Mom Tia task, and then Talita give her suggestion. What is the meaning of suggestion? Everyone, I have a question for you. Do you ever asking for someone's suggestion? Or do you ever giving suggestion to someone? Ya, suggestion. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menanyakan saran orang lain ketika kita akan mengambil keputusan, atau bahkan kita malah memberikan saran terhadap orang lain. Ya, today we are going to talking about suggestion. Suggestion means saran atau nasihat atau rekomendasi. Asking suggestion merupakan expression atau ungkapan yang digunakan dalam menanyakan saran orang lain. Tentunya kita membutuhkan saran orang lain yang bertujuan untuk membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Sementara giving suggestion merupakan expression atau ungkapan memberikan saran kepada orang lain. Ya, kita juga tentunya perlu memberikan saran kepada orang lain ketika orang lain memintanya. Gimana ya caranya memberikan saran kepada orang lain dengan baik dan sopan supaya orang tersebut tidak tersinggung. Below are some expression of asking suggestion. Berikut ini adalah contoh ungkapan dalam menanyakan saran dari seseorang. Untuk formal expressionnya atau formal formnya, contohnya, do you have any advice? Apakah kamu punya nasihat? Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? What do you suggest? Apa pendapatmu? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? What do you think I should do? Apa menurutmu yang harus aku lakukan? And what would you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Next adalah asking suggestion yang informal expression atau bentuk yang non-formal. Any ideas on this? Punya ide untuk ini? Can you give me a tip on this? Bisakah kamu ngasih aku tip untuk ini? Maksudnya untuk ini adalah untuk masalah ini gitu ya. Can you help me out here? Bisakah kamu membantuku keluar dari sini? Maksudnya bukan keluar dari sini tapi dari ruangan ya, tapi keluar dari masalah ini. Seperti itu. What would you do in my shoes? Apa yang kamu mau lakukan ke sepatuku? Nah, maksudnya mungkin si sepatu itu ada masalah, dia menanyakan sarannya, apa ya menurutmu saran yang akan harusnya untuk sepatuku ini gitu. Atau selanjutnya, got any suggestion? Punya saran lain gitu. What's your take on this? Apa yang akan kamu lakukan dengan hal ini? What should I do about this?
Apa yang seharusnya aku lakukan untuk hal ini? Any advice on this? Punyakah nasihat atau adakah nasihat untuk masalah ini? How would you handle this? Bagaimana caranya kamu menghandle ini? Itu maksudnya dia menanyakan sarannya atau nasihat untuk sebuah masalah atau sebuah tindakan yang akan diambil gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk menanyakan saran dari orang lain atau kita sebutnya expression of asking suggestion. Ekspresi atau ungkapan untuk menanyakan saran dari orang lain. Kita bisa menggunakan formal expression untuk menanyakan saran dari orang lain yang mungkin lebih tua atau yang lebih formal keadaannya, misalkan di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga yang lebih tua gitu, kita menggunakannya formal expression. Namun untuk teman sebaya, seperti kita mau ngobrol dengan teman kita, menanyakan dengan teman akrab kita yang sebaya, kita bisa menggunakan yang informal expression atau bahasa-bahasa yang tidak formal begitu ya. After we learn about asking suggestion, now we learn about giving suggestion. Giving suggestion is the expression atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan dalam memberikan saran kepada orang lain. For example, should, seharusnya atau sebaiknya. Namun perlu diingat, meskipun ada kata harus atau seharusnya, akan tetapi ini bukan berarti orang yang diberikan saran harus mengikuti atau melakukan saran dari kita. Jadi orang itu mau melakukan saran kita atau tidak, itu terserah ya, bukan suatu keharusan atau kewajiban. For example, you should change your attitude. Kamu seharusnya merubah attitude-mu. Masalah orang itu mau merubah attitude-nya atau tidak, yang penting kita sudah memberikan saran ya. Next, you should drink more water. Mungkin teman kita itu kelihatannya lesu dan kekurangan minum air, jadi kita sarankan dia untuk minum air putih. And then you should stop eat fast food. Nah, mungkin ada teman kita atau rekan kita yang sakit perut karena kebanyakan makan makanan fast food. Jadi kita memberikan saran, you should stop eat fast food. Kamu tuh seharusnya berhenti makan makanan cepat saji. Nah, karena kita memberikan saran, orang tersebut mau melakukan saran kita atau tidak, itu bukan suatu keharusan. Jadi terserah mereka mau menerima saran kita atau tidak. Untuk rumus yang digunakan jika kita mau menggunakan kata should nih, gimana ya rumusnya? Nah, rumus untuk kata should adalah yang pertama subject plus kata should plus verb pertama. Jadi kita berikan contoh subjek. Siapa subjeknya? Oh, misalkan subjeknya you. Kemudian kata should. Masukkan kata should, kemudian verb satunya. Change. Drink. Jadi bukan changing, bukan juga drinking, atau eat, bukan eating, karena kita menggunakan verb pertama tanpa imbuhan ing atau s atau es. The next sentence to use in giving suggestion is why don't you? Kenapa kamu tidak? Nah, titik-titik itu diisi atas sarannya ya. Jadi why don't you artinya kenapa kamu tidak lanjutkan dengan saran yang akan diberikan. For example, why don't you go to the doctor? Mungkin teman kita atau rekan kita sedang sakit.
Jadi kita berikan saran, kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Kemudian contoh selanjutnya adalah why don't you go to the movie with him? Mungkin si temannya ini sedang pengen nonton film nih. Kemudian kita memberikan saran, kenapa kamu tidak nonton film dengan dia aja gitu. Kita memberikan saran mungkin dengan pacarnya atau dengan siapa gitu. Why don't you go to the movie with him? Next is how about? Bagaimana dengan? Nah, titik-titiknya juga tinggal kita isi dengan apa sih saran yang akan kita berikan. For example, how about going to party together? Gimana kalau kita pergi ke pesta bareng? And then, how about eating meatball? Nah, dia mau memberikan saran gimana ya kalau kita makan bakso aja, dia bilang gitu. Nah, dia memberikan saran kepada orang lain. And then you need to, kamu harus atau kamu seharusnya, kemudian diisi apa ya saran kita. For example, you need to drink more water. Kamu itu harusnya minum banyak air. And then you need to contact him. Kamu harusnya telepon dia. Itu mungkin temannya ini sedang marahan nih dengan crush on-nya. Terus dia menyarankan kamu kayaknya harus cepet-cepet kontak dia deh, atau kamu harusnya cepet-cepet nelpon dia deh, gitu ya. The next word is I suggest atau saya sarankan, dan I recommend, saya merekomendasikan. Nah, apa sarannya yang akan kalian berikan? For example, I suggest you to ask apology to him. Aku saranin ya kamu itu minta maaf ke dia gitu. Nah itu tadi mungkin pacarnya lagi marahan sama dia, jadi kita memberikan saran kamu seharusnya minta maaf loh ke dia gitu. Atau ada the next example is I recommend you to watch Laskar Pelangi for inspiring you. Nah, dia bilang saya merekomendasikanmu untuk nonton film Laskar Pelangi untuk menginspirasimu. Mungkin si temannya ini nanya film apa ya yang bagus untuk menginspirasiku. Jadi dia memberikan rekomendasi untuk nonton film Laskar Pelangi. Nah, yang harus diingat juga adalah ketika kita memberikan saran kepada orang lain harus menggunakan bahasa dan cara yang sopan supaya orang tersebut tidak tersinggung, dan tujuannya adalah supaya orang tersebut mendapatkan masukan lain, nasihat lain, dan saran yang lain ketika mau mengambil keputusan atau sebuah tindakan. After we learn about asking suggestion and giving suggestion, now we learn how to respond. Setelah kita mempelajari cara bagaimana ya menanyakan saran kepada orang lain dan bagaimana ya caranya memberikan saran kepada orang lain, kita akan belajar bagaimana cara menjawabnya. Karena ketika kita diberikan saran kepada orang lain, kita tidak boleh diem aja loh. Mungkin kita boleh menjawab dengan menerimanya atau accepting, dan boleh juga menolaknya atau declining. Nah, gimana ya? Kita akan mempelajari how to respond the suggestion. Sometimes when someone give us a suggestion, we can declining the suggestion or we can accepting the suggestion. Ketika ada seseorang yang memberikan saran kepada kita bisa menerimanya, mungkin sarannya itu bagus, atau kita bisa menolaknya, mungkin karena sarannya itu terlalu sulit untuk kita lakukan. Jadi kita boleh menerima atau boleh juga menolak. Nah, gimana ya caranya kita menerima suggestion dan menolak suggestion itu dengan baik dan sopan? Here are some expression of accepting suggestion. For example, it sounds great. Wow, kedengarannya luar biasa. Artinya dia menerima saran tersebut karena saran tersebut menurutnya bagus.
And then, it sounds good to me. Kedengarannya saran ini bagus untukku gitu ya. Artinya dia menerima si saran tersebut karena dia bilangnya sepertinya bagus sarannya untukku. And then, that's a good idea. Itu kayaknya ide yang bagus. You are right. Ya, sepertinya kamu benar. Nah, dia juga artinya menerima. Okay, I will. And then the last so simple is thanks atau thank you for your suggestion. And here are the expression to declining the suggestion. Nah, di bawah ini adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menolak saran seseorang. For example, I don't think that's a good idea. Kayaknya aku berpikir ini bukan ide yang bagus, dia bilang gitu ya. Artinya dia menolak, oh idemu tuh kayaknya kurang tepat gitu maksudnya. And then ada I'm not sure about that. Aku nggak yakin deh kayaknya sama saran itu, gitu ya dia bilangnya. And then ada sorry, but I don't think I can do that. Maaf ya, tapi kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin itu gitu. Mungkin saran orang itu terlalu sulit, jadi dia bilang I can do that gitu. Dia tidak bisa melakukan saran tersebut. Nah, itulah tadi expression atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menolak saran orang lain dengan cara yang sopan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. After we learn about asking suggestion, giving suggestion, and how to respond, for more understand, let's read this dialogue and identify which one the expression of asking suggestion, giving suggestion, and the response. Is that accepting suggestion or declining suggestion? Dialogue 1 is between Fadil and Mutia. Hey Mutia, will you come with us to go on vacation next month? I'm not sure. My mom do not allow me to go. Why? My mom afraid that you will go somewhere too far away from here. Oh, I see. But what if we go to a place that is quite near from here? Do you have any suggestion, Fadil? I think we can go to mountains and camping for 2 nights. I'm afraid that would be too dangerous. Many wild animals there. Yes, I think so. It's also too far away, about 5 hours trip by car. So, what do you suggest? What if we go to the river behind that hill and go fishing? I'll cook delicious food for you guys. That sounds interesting. Yes, I agree with that. I'll tell our teacher about this plan. I hope your mom will agree to let you come with us next month. I hope so. I'll answer her. Dari percakapan tersebut, bisakah kita mengidentifikasinya manakah kalimat meminta saran? Ya, kalimat meminta saran di sini ada do you have any suggestion, Fadil? Apakah kamu punya saran, Fadil? Kemudian, apakah kalian menemukan kalimat meminta saran yang lainnya? Ya, benar. Fadil bilang, so, what do you suggest? Jadi, apa saranmu? And then, can you identify which one that's showing of expression giving suggestion? Ya, tepat sekali. The expression of giving suggestion-nya adalah but what if we go to a place that is quite near from here? And then I think we can go to mountains and camping for 2 nights. Apakah kalian masih menemukan saran yang lain dari percakapan Fadil dan Mutia? Ya, tepat sekali. Ada saran, what if we go to the river behind that hill and go fishing?
And then, how do we respond the expression of asking suggestion and giving suggestion? Apakah kalian sudah menemukan mana ya cara meresponsnya atau cara menjawab dari suggestionnya? Ya, tepat sekali. I'm afraid that would be too dangerous. Many wild animal there. Aku takut di sana kayaknya bahaya. Banyak hewan-hewan liar loh di sana. Oke, can you guess? Apakah kalian bisa menebak dia menerima sarannya atau menolak sarannya ya? Iya, tepat sekali. Dia declining the suggestion. Si Mutia ini menolak sarannya. Dia bilang, aku takut di sana terlalu berbahaya. Artinya dia tidak menyukai ide tersebut. Apakah kalian menemukan mana sih contoh dari accepting the suggestion? Mana ya contoh menerima sarannya? Ya, tepat sekali. Di situ Fadil berbicara, that sounds interesting. Kedengarannya menarik gitu ya, dari saran si Mutia yang dia bilang kalau gimana kita mancing aja di sana gitu. Kemudian dia akan memasak makanan yang sangat lezat. And then Fadil said, that sound interesting. It mean si Fadil accepting the suggestion. Fadil itu menerima suggestionnya dari Mutia. The example dialogue about asking and giving suggestion. Itulah tadi contoh-contoh dialog menerima dan memberikan saran, dan how to respond, dan bagaimana cara menjawab saran itu. After we identify the dialogue, for more clear, let's we doing the task. Berikut ini ada beberapa situasi, kemudian kita diminta untuk mencari saran yang paling tepat untuk situasi tersebut. Let's doing. Miss Asih looks very tired today. What should we suggest to her? Mr. Gilang get hungry at the moment. Please give him a suggestion. Mr. Dwi get bad cough. As a doctor, what will you suggest him? That's enough about asking and giving suggestion. And after we learn and doing the task, I hope you are more understand about asking and giving suggestion, and you will practice in your daily routine. And the last, for more clear, let's listen the dialogue between Tasya and Mesha, and I want you to answer my question. The question is, what are they talking about? Don't forget to answer the question in comment. And then give your like and subscribe for this video. Tasya, what are you doing today Saturday? I'm staying home, boy. Let's hang out at the park, or do you have another idea? What if we go to the swimming pool inside? So good. Let's invite Alita and Akila too. Sure, let's go. Let's go. That's enough
from me, I say thanks for your nice attention and happy birthday for Yadika. And I have big information for you. The information is, Vocational High School Yadika Pagelaran or SMK Yadika Pagelaran has open registration. The registration open every Monday to Saturday at 7 a.m. until 4 p.m. So don't forget to register yourself and come and join us in SMK Yadika Pagelaran. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.